warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Baik, ada pertanyaan dari brosur? Mungkin masih di halaman 8, hadis yang paling bawah. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Rawahu Tirmidzi. Ingatlah, tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah jika seorang laki-laki bersepi-sepi dengan we'anan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, ketiganya juga ada syaitan? Iya, setan ikut we'anan itu. Memang zaman sudah berubah. Kalau dulu sebelum ada teknologi belum maju, belum ada HP, orang mau bersepi-sepi laki dan perempuan memang bertemu, sehingga bersepi-sepi. Yang ketiga setan. Nah, sekarang zaman sudah maju, teknologi sudah maju, internet masuk kemana-mana, sampai ke rumah-rumah, sampai ke kamar-kamar anak-anak kita. Apakah saat tidak bertemu dengan lawan jenis kemudian kita tidak bisa bersepi-sepi? Dengan WA, dengan video call. Apakah kalau sudah maju seperti ini terus hadis ini tidak berlaku? Apakah hanya berlaku saat kita bertemu saja? WA-an dengan lawan jenis, video callan, itu mendekati apa? Zina. Kalau menjurus-jurus itu mendekati zina. Sedang Allah larang, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Biar tidak terjadi perzinaan, maka jangan dekat-dekat. Karena kalau mendekati zina, potensi akan terjumus dalam perzinahan. Salah satu mendekati zina, we'anan dengan lawan jenis, WA yang tidak dibenarkan, WA-nya wis ngaco, sudah tidak wajar WA-nya. Karena memang ada ketertarikan satu dengan yang lain. Anehnya lagi, ngaku Islam, sudah punya istri yang halal, yang sana punya suami yang halal, we'anan. Karena ada ketertarikan satu dengan yang lain. Setelah WA diikuti dengan video callan. Awalnya melihat dari jauh pakai jilbab, lama-lama laki-lakinya penasaran. Dia meminta perempuan untuk melepas jilbabnya, ingin melihat rambutnya seperti apa, melalui video call, melalui ini. Begitu membuka rambutnya, lama-lama penasaran, diminta untuk membuka yang lain-lain melalui video call. Ada yang seperti itu tidak? Mungkin tidak itu terjadi. Sangat mungkin. Begitu melihat penasaran dari HP saja jarak jauh, setan tidak hanya berhenti cukup di situ. Harus ketemu ini, harus ketemu ben iso ngapak-ngapak ke. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, singkat cerita, saling pandang, saling pegang, terjadi hal-hal yang dilaknat oleh Allah. Berawal dari WA. Yang ketiga ya setan.
membujui, menghembus-hembuskan was-was, bisikan kotor, keji. Nah, nanti kalau sudah terjadi, baru penyesalan bagi yang menyesal. Namun banyak pula yang tidak menyesal, delalah perempuannya hamil, laki-lakinya tidak siap. Setan tidak berhenti, wis gugurke, wis gugurke, tambah menggugurkan, tambah membunuh. Itu berapa banyak perbuatan dosa yang terlaknat dilakukan hanya gara-gara dari WA lawan jenis. Belum lagi ketahuan isin, jadi omongan tak bisa, tak kuat menahan malu, setan disiki, wis timbange kowe urip rono rene mung diisin-isin, bunuh diri wae, gantung. Akhirnya gantung sudah. Sengsara dunia, sengsara akhirat, hanya gara-gara melalui WA. Nah, kalau ini warga NTA, ngaji di NTA, amalkan hasil kajinya. Jauhi zina, jangan dekat-dekat zina. Maka orang tua diawasi betul anak-anaknya, jangan dibiarkan begitu saja. Percaya boleh pada anak, namun tetap dikawal, pergaulannya, pendidikannya tetap dikawal. Jangan sampai akhirnya berdua-duaan, bisa WA dengan lawan jenis, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillah. Finnar itu kalau tidak tobat, tobatan nasuha. Ya, hati-hati dengan kemajuan teknologi. Hati-hati dengan internet. Memang banyak manfaatnya, namun sebelum mengambil manfaat, pertimbangkan dulu madaratnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Dengan internet, dengan Android, pinginnya mengambil maslahat, namun yang terjadi madarat, kerusakan tidak dipertimbangkan, maslahat belum terambil, madarat sudah menimpa. Ya, orang tua sejak dini hati-hati. Anak-anak kita jangan lagi dididik oleh HP, dimong oleh HP karena orang tuanya sibuk kerja. Bapak ibunya sampai tidak ada waktu lagi untuk mendidik anak-anak. Pokoknya wis di sekolah percaya 100% pada sekolahan. Itu orang tua yang tidak paham menjadi orang tua. Biar bagaimanapun, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Pendidik dan pengajar yang utama bagi anak-anak adalah orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Orang tua pemimpin bagi anak-anaknya, maka orang tua akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan terhadap anak-anaknya. Apakah dia membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar? Apakah dia mendidik akhlak anaknya, memperhatikan akhlak anaknya, atau membiarkan begitu saja? Apakah dia mendidik langsung atau menyerahkan pendidikan anaknya kepada HP sejak dini? Semua akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jangan kerja saja punya waktu, masa mendidik anak nggak punya waktu? Padahal anak ini amanah ilahiyah,
Amanah dari Allah yang harus dididik sejak dini, dititipkan kepada kita untuk kita jaga. Sedangkan Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianat pada Allah, jangan pula khianat kepada Rasulullah, dan jangan mengkhianati amanah yang ada pada dirimu sedang kamu mengetahui. Orang tua yang menyerahkan pendidikan akhlak, menyerahkan pendidikan tumbuh kembang anaknya, nyerahke yang ngomong HP, itu orang tua yang khianat terhadap amanah dari Allah. Hanya gara-gara sibuk kerja, tidak punya waktu. Sampai di hadapan Allah akan ditanya nanti. Berkali-kali kita jelaskan, anak itu, usia anaknya, al-ilmu fit-sighari kan-naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sehingga memori anak waktu kecil kuat sekali. Kalau kita serahkan pendidikannya, tumbuh kembangnya pada HP, anak itu akan menirukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari HP. Kalau dia melihat sesuatu yang buruk di HP, anak belum ngerti kalau itu buruk. Kalau dia mendengar ucapan yang buruk dia dari HP, kata-kata kotor, anak akan menirukan. Karena masuk dalam memori anak, seperti ukiran di atas batu, sulit hilangnya. Maka jangan kaget kok tiba-tiba nanti anak jenengan berkata dengan kata kotor. Itu jangan kaget, padahal jenengan tidak pernah ngajari. Dari mana? Ya tentu dari HP-nya. Karena anak belum bisa memfilter, belum tahu ini perkataan kotor, ini perkataan baik, itu belum tahu. Anak itu hanya bisa meniru. Maka kalau ada anak kecil tiba-tiba mengucapkan kalbun gitu ya, segawon gitu, jangan ampun kaget. Ya harus prihatin, ngelus dodo. Istighfar pada Allah telah memberi pendidikan HP pada anak sehingga anak menirukan kata-kata itu. Na'udzubillah. Ya ini bahayanya. Memang ada manfaat dan madharat. Namun sebelum mengambil manfaatnya, pikirkanlah dulu madharatnya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. HP ini, Android, internet, banyak manfaat, namun madharatnya juga besar. Bukan bagi anak-anak saja, bagi anak-anak tua juga begitu. Bagi orang tua berapa banyak yang terlibat dalam perselingkuhan karena HP, karena internet, karena Android dan lain sebagainya. Padahal orang tua itu sudah ngerti mana yang hak, mana yang batil, namun dorongan hawa nafsu begitu kuat sehingga dia tidak peduli lagi, yang penting hawa nafsu terpenuhi melalui gara-gara HP. Anak-anak saja terjerumus, orang tua saja terjerumus karena internet, apalagi anak-anak kalau tidak kita kawal. Maka dalam satu keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, baik bapaknya, ibunya itu harus menjaga diri dan keluarganya, jangan sampai nanti tersentuh api neraka. Kalau sudah tersentuh, nggak bisa keluar. Kalau nanti anak kita sampai sana tersentuh, kita juga tersentuh, na'udzubillah, tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa terlepas dari sentuhan api neraka kalau sudah tersentuh. Dalam arti ya selama-lamanya khalidina fiha, selama-lamanya seneng ning donya sementara, neraka selama-lamanya. Begitu gosong meleleh diganti dengan yang baru oleh Allah. Tujuannya apa? Biar
merasakan siksaan, kedahsyatan siksa neraka yang bertubi-tubi tanpa batas. Itu nggak ada batas waktunya. Kalau kita sakit di dunia ini ada batas waktunya. Nanti kalau sembuh ya sudah. Kalau kita meninggal ya sudah, selesai, tidak merasakan sakit lagi. Tapi kalau sakitnya sakit spiritual, sakit hatinya, dunia sengsara, akhirat di neraka, tidak selesai. Sedang di neraka itu tidak ada batas waktunya, selama-lamanya. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Pernah jenengan ada yang hidup 1000 tahun? Tidak ada manusia di dunia ini yang pernah mengalami hidup 1000 tahun. Sedangkan di akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun. Digoreng di neraka 1 hari 1000 tahun. Allah mung sedina. 1 hari itu 1000 tahun. 1000 tahun. Manusia tidak ada yang hidup 1000 tahun. Maka fama asbarahum 'alan nar, alangkah beraninya orang-orang itu menentang api neraka. Alangkah beraninya. Maka takutlah kita, jangan jadi orang yang berani menentang api neraka. Wis toh, orang menang. Fir'aun saja orang menang, apalagi kita. Fir'aun saja tidak menang menghadapi api neraka, apalagi kita. Kalau ingin menentang api neraka, sudah terlambat dulu. Sudah ada Fir'aun dan konco-konconya yang menentang api neraka. Wirosok cucuk diabadikan dalam Al-Quran. Lah kita menentang api neraka tidak diabadikan dalam Quran. Rugi sudah. Rugi serugi-ruginya. Khosirat dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Jangan dekat-dekat zina. Baik, ada lagi?